Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji beserta syukur atas karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, hidayah serta taufik, sehingga dengan hal itu kita masih bisa untuk melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah tepat pada waktunya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang setia mengikuti tuntunan risalah yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebagaimana kita maklum bahwa di antara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajak manusia untuk memiliki akhlak yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dari hadis itu kita bisa mengambil sebuah pelajaran berharga, bahwasanya di antara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Nabi SAW juga mengajak manusia untuk memiliki akhlak yang mulia. Nabi mengajak manusia dengan akhlak kepada akhlak yang mulia itu melalui hadis-hadisnya. Kita tahu begitu banyak hadis Nabi SAW yang menghasung kepada kita agar kita senantiasa memiliki akhlak yang baik. Di sisi yang lain, Nabi SAW juga menyebutkan hadis-hadisnya peringatan agar kita tidak memiliki akhlak yang tercela. Di samping itu, Rasulullah SAW juga mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dengan perbuatan Nabi SAW. Kita tahu Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling baik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad pemilik akhlak yang paling mulia. Tidak ada manusia yang paling akhlak, yang paling mulia akhlaknya melainkan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengajak manusia, atau Nabi SAW berdakwah mengajak manusia kepada akhlak yang baik itu melalui dua cara. Cara yang pertama, Nabi ajak manusia kepada akhlak yang baik dengan Nabi sebutkan hadis-hadis
hasungan kepada mereka agar senantiasa berakhlak yang baik, dan peringatan dari akhlak yang buruk. Dan Nabi SAW juga mengajak manusia kepada akhlak yang baik dengan Nabi SAW tampilkan pribadi beliau sebagai sosok manusia yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi SAW mengajak manusia kepada akhlak yang baik bukan hanya dengan perkataan, tapi Nabi tunjukkan dengan perbuatan beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada kita tentang keutamaan dari memiliki akhlak yang baik. Di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya perkara apa saja yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Rasulullah, taqwallahi wa husnul khuluqi. Kata Nabi SAW, di antara perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, yang kedua adalah memiliki akhlak yang mulia. Maka ketika kita ingin meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara jalan yang bisa kita tempuh dengan kita memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini, kata Rasulullah, di antara perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, itulah takwa kepada Allah. Ketakwaan itu dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah takwa itu ucapan yang sering kita dengar. Ketika kita sholat Jumat, khatib menyampaikan khutbah, senantiasa khatib mewasiatkan wasiat takwa. Takwa itu dijelaskan oleh para ulama, maknanya an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruk ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu maknanya an ta'mal bi ta'atillah, kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala nurin minallah, di atas cahaya petunjuk hidayah yang Allah ta'ala berikan kepada kita. Karena kita tidak akan mampu melakukan amal ketaatan apapun itu namanya, jika Allah tidak memberikan taufik, jika Allah tidak memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan amal ketaatan itu. Hari ini kita bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, mendengarkan pengajian. Kenapa kita mampu melakukan hal itu? Karena Allah berikan hidayah kepada kita, sehingga manusia itu tidak akan bisa melakukan amal ketaatan apapun itu namanya. Apakah itu sholat, membaca Al-Quran, ataukah itu puasa, jika Allah tidak memberikan hidayah, jika Allah tidak memberikan taufik, maka kita tidak akan mampu melakukan amal ketaatan itu. Maka di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan penyebutan ibadah dengan isti'anah, minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah wahai Allah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maknanya manusia tidak akan bisa ibadah jika Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Kalau kita meyakini akan hal ini, maka akan hilang dari pribadi kita sifat ujub, berbangga diri atas amal yang sudah kita lakukan. Kalau kita meyakini bahwasanya kita bisa salat, kita bisa rutin hadir ke pengajian, kita meyakini akan hal itu bahwa
kita mampu melakukan hal itu karena Allah memberikan pertolongan, maka kita tidak akan ujub atas amal yang kita lakukan. Ngapain kita berbangga? Karena amal ketaatan itu bisa kita lakukan karena Allah yang bantu. Untuk apa kita berbangga diri? Ini yang harus kita yakini. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mulia, Mu'ad ibn Jabal, Nabi ajarkan sebuah doa agar dibaca sebelum salam, setelah tasyahud. Bunyi doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, aku meminta pertolongan kepadamu agar senantiasa bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, aku meminta tolong kepadamu wahai Allah agar bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa husni ibadatik, dan aku meminta tolong kepadamu wahai Allah agar aku bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Apa faidah pelajaran dari doa itu? Kita tidak akan bisa bersyukur, kita tidak akan bisa berzikir, dan kita tidak akan bisa memperbaiki ibadah jika Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Maka kita bisa melakukan amal ketaatan karena hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu makna daripada ketakwaan. Tarju thawab Allah. Setelah kita ibadah, kita melakukan ketaatan, ketaatan itu kita lakukan karena hidayah, taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan ketaatan itu kita lakukan tarju thawab Allah, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan amal ketaatan bukan karena ingin disanjung oleh orang lain, tapi kita melakukan amal ketaatan murni untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wa an tatruk maksiatullah, dan kita meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, apapun itu namanya, besar kecil, kita sadari itu maksiat ataukah tidak, kita tinggalkan semua bentuk kemaksiatan tersebut. Ala nurin minallah, dan kemaksiatan itu kita tinggalkan karena hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Takhafu iqaballah, dan kemaksiatan itu kita lakukan karena kita takut akan azab yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ini definisi takwa yang paling sempurna yang disebutkan oleh para ulama. Intinya ketakwaan itu artinya adalah, singkat ceritanya, ketakwaan itu artinya seseorang menjadi muslim yang siap untuk Allah perintah, dan dia menjadi muslim yang siap untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan mengaku diri kita orang yang bertakwa kepada Allah apabila muadzin mengumandangkan azan hayya 'alas shalah, kita masih sibuk dengan aktivitas dunia kita. Berat kaki kita untuk melangkahkan ke masjid untuk melaksanakan salat jamaah. Atau jangan pernah kita mengaku diri kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba, kita masih bermudah-mudahan dengan hal tersebut, atau kita masih bermudah-mudahan dengan kemaksiatan. Karena ketakwaan itu bukan hanya pada ucapan, tapi ketakwaan itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan ketaatan kita kepada Allah. Kalau ketakwaan kita hanya sebatas ucapan, apa bedanya kita dengan orang munafikin? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kata Allah, idza ja'akal munafiquna qalu, ketika orang munafik itu datang kepada Nabi SAW, mereka berkata,
sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu, dan Allah taala mempersaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu merupakan orang yang berdusta. Di lisan mereka mengakui Nabi itu sebagai Rasul, tapi hati mereka mengingkari apa yang mereka ucapkan. Jadi kalau ketakwaan kita hanya sebatas di ucapan, apa bedanya kita dengan orang munafikin tadi? Kalau kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka kita akan menemukan semua kebaikan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Kebaikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang bertakwa. Semuanya. Kalau kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka kita akan menemukan semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Kebaikan itu Allah siapkan atau Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini sebab yang pertama, agar kita bisa masuk surga. Yang kedua, kata Nabi, wa husnul khuluqi. Setelah kita bertakwa, yang kedua diperintahkan oleh Nabi SAW agar kita memiliki akhlak yang mulia. Padahal akhlak itu bagian daripada ketakwaan, tapi disebutkan kembali oleh Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya akhlak yang mulia. Perbuatan baik itulah akhlak. Itu bagian daripada ketakwaan, tapi disebutkan oleh Nabi SAW kembali untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang kita tempuh salah satunya adalah memiliki akhlak yang baik. Para ulama menyebutkan rukun akhlak mulia itu ada 3. Jadi kalau seseorang itu memiliki 3 rukun ini, maka dia disebut sebagai orang yang berakhlak. Yang pertama adalah badlun najah, memberikan kebaikan kepada orang lain, apapun itu bentuknya. Kita berikan kebaikan sifatnya materi ataupun non materi, pada ucapan ataukah pada perbuatan kita. Yang kedua, kafful adza, kita tahan diri untuk tidak menyakiti orang. Yang ketiga, ihtimalul adza, ketika orang lain menyakiti, maka kita tahan diri untuk tidak membalas menyakiti. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan dari 3 rukun itu, tingkatan yang paling utama itulah tingkatan yang ketiga. Ketika ada orang menyakiti kita, maka kita tidak membalas menyakitinya, dan ini perkara berat. Ada orang menzalimi kita, manusia itu punya sifat balas dendam. Pasti dia punya niat ingin menzalimi, tapi dia tahan dirinya untuk tidak menzalimi orang lain. Ketika dia disakiti, maka dia tidak membalas untuk menyakiti. Ini 3 rukun akhlak mulia. Apa tadi? Badlun najah, memberikan kebaikan untuk orang lain. Kafful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti orang. Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi SAW, seorang muslim itu yang dia bisa menyelamatkan muslim yang lain dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Dia jaga tangannya untuk tidak menyakiti orang, dia jaga lisannya untuk tidak mencela orang, dia jaga lisannya untuk tidak menggibah orang, dia jaga lisannya untuk tidak memfitnah orang, mencaci maki orang. Ini sifat muslim. Muslim yang paling baik itu adalah muslim yang dia bisa menjaga lisannya. Man salima muslimun min lisanihi wa yadihi, dia bisa menjaga lisannya dan dia bisa menjaga perbuatannya atau tangannya untuk tidak menyakiti muslim yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ketika
tiga perkara itu kita lakukan, tiga rukun itu senantiasa kita lakukan, maka kita menjadi manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Kita memberikan kebaikan untuk orang, kita tahan diri untuk tidak menyakiti orang, dan kita tidak membalas tatkala kita disakiti. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mengomentari hadis itu, hadis yang baru kita baca tadi, beliau mengatakan jama'an nabiyyu baina taqwallahi wa husnil khuluqi lianna taqwallahi tuslih ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Nabi SAW menggabungkan antara takwa dan akhlak mulia, karena ketika seseorang bertakwa, ketakwaan itu akan menyebabkan baiknya hubungan hamba dengan penciptanya. Wa husnal khuluqi yuslih ma bainahu wa baina khalqih. Dan tatkala seseorang hamba itu memiliki akhlak yang baik, maka akhlak yang baik itu akan memperbaiki hubungan antar sesama hamba. Fataqwallahi tujibu lahu mahabbatullah wa husnal khuluqi yad'u ila mahabbatih. Maka ketika seseorang bertakwa kepada Allah, ketakwaan itu akan mengantarkan pelakunya kepada kecintaan Allah untuknya. Wa husnal khuluqi, dan ketika seseorang itu punya akhlak yang baik, maka akhlak yang baik itu akan mengantarkan pemiliknya sehingga dia bisa dicintai oleh orang lain. Apa pelajaran dari hadis ini? Kalau kita ingin masuk surga, hubungan vertikal dan hubungan horizontal itu harus baik. Hablum minallah dan hablum minannas kita harus baik. Maka digabungkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ketakwaan itu akan memperbaiki hubungan hamba dengan penciptanya. Hablum minallah. Dan ketika seseorang punya akhlak yang baik itu akan menjadi sebab baiknya hubungan antar manusia. Hablum minannas. Jadi ketika kita ingin masuk surga, tidak bisa hanya dengan baiknya hubungan kita antar Allah, tapi hubungan dengan sesama rusak. Sama orang tua durhaka misalnya, ya, memutuskan tali silaturahmi, tapi ibadahnya luar biasa, tapi di sisi hablum minallahnya, hablum minannasnya rusak. Maka yang jenis seperti ini tidak termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Dalam hadis ini terdapat perintah dari Rasulullah SAW kepada kita agar kita senantiasa memperbaiki hablum minallah dan hablum minannas. Dua-duanya harus baik. Kalau ada orang hablum minannasnya luar biasa baik, senyum kemana-mana, siap jumpa, dia care sama siapapun, ramah dengan siapapun, tapi sholat 5 waktu jarang, bukan tidak ada, jarang. Bisa masuk surga dengan kayak gitu? Tidak bisa juga. Maka dua-dua ini harus berjalan secara beriringan, harus baik dua-duanya. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat itulah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Semakin mulia akhlak kita, maka semakin dekat
tempat duduk kita dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Semakin buruk akhlak kita, maka semakin jauh tempat duduk kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya akhlak hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita akhlak yang baik. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa an wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa an. Wahai Allah, berikanlah kepadaku hidayah untuk senantiasa berakhlak yang baik, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan hidayah tersebut kecuali Engkau. Dan jauhkanlah diriku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkan hal itu kecuali Engkau. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita akhlak yang baik, selain kita berusaha untuk memperbaiki diri. Karena akhlak yang buruk itu harus diubah, bukan tidak bisa diubah. Ada sebagian orang berpendapat saya ngomong bahasa Aceh, karena bahasa Jamu saya nggak bisa. Kapan sundek rat? Masih kah lagi nyo? Cik dah kau yang kau luka sundek. Ngerti pak? Hah? Saya nggak bisa bahasa Jamu, yang bisa bahasa Aceh. Jadi dia beranggapan bahwasanya akhlak buruk itu nggak bisa diubah. Pakong krit masih kah lagi nyo? Dari kau yang kau ni cikrit. Ini pemahaman keliru. Nanti kita akan sebutkan hadis Nabi SAW di mana Nabi memberikan keutamaan yang sangat besar bagi siapa yang dia bisa berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Terus dia perbaiki. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan akhlak mulia seperti Allah membagi rizki. Ketika Allah memberikan rizki, ada yang dapat rizki jenis fulan, tapi tidak dapat jenis rizki yang ini. Begitulah Allah bagikan akhlak. Ada orang diberikan akhlak mulia dermawan, tapi jarang senyum. Ada enggak? Ada. Ngerti enggak Pak yang saya bilang tadi? Allah bagikan rizki itu seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak mulia seperti Allah memberikan rizki. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan membagikan akhlak kepada kalian sebagaimana Allah membagikan rizki kepada kalian. Ada orang diberikan harta kekayaan luar biasa banyak, kebun sawit 10 hektar, tapi tidak punya keturunan. Ada orang diberikan keturunan tapi tidak punya kebun sawit. Hah? Iya kan? Maka begitulah Allah Ta'ala berikan rizki. Di satu sisi dia punya sifat yang mulia ini, tapi di sisi lain dia tidak punya. Maka ketika dia tidak punya sifat yang mulia itu tadi, dia harus berusaha. Ketika ada orang punya sifat dermawan tapi jarang senyum, kemana-mana sundek, padahal dia baik orangnya, karena bawaannya kayak itu, orang takut ngomong sama dia. Tapi kalau misalnya ada orang panitia kajian datang, nih gimana Pak, kita mau undang Ustaz Fulan, oh nggak apa-apa, saya bantu. Ongkos pesawatnya berapa? Saya yang tanggung, semua saya tanggung. Tapi itu ada satu perkara sama dia yang itu memang bawaan dia, dan dia harus merubah kebiasaan buruk itu. Maka ini harus kita fahami. Jangan kita itu cepat baper. Kita harus paham keadaan saudara kita itu kayak mana. Ya.
keadaan kita saudara kita itu bagaimana. Sembari dia memperbaiki dirinya. Faham ini bapak-bapak? Jadi Allah bagikan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu ada yang tidak perlu kita usahakan. Hibatun minallah, Allah kasih. Tidak perlu kita usahakan. Ada orang itu dari kecil memang udah jujur. Kalau bahasa Aceh itu tupat, cukup tupat. Karena itu memang di bawaan dia. Allah kasih anugerah itu. Ada orang hanya tupat-tupat, cekok tapi dia harus berusaha untuk bisa menjadi tupat tadi. Dia harus berusaha untuk memperbaiki dirinya agar dia bisa jujur. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi tidak semua orang itu Allah kasih akhlak yang mulia. Ada diberikan akhlak ini, tapi tidak diberikan akhlak yang ini. Ketika dia tidak diberikan akhlak yang ini, maka dia harus berusaha untuk mendapatkan akhlak tersebut. Maka pendapat yang mengatakan akhlak buruk itu tidak bisa berubah, itu keliru. Itu keliru. Akhlak itu bisa dirubah dengan kita memperbaiki diri. Taib. Sampai mana tadi? Membagikan rezeki. Taib, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, maka oleh karena itu, selain kita berusaha untuk memperbaiki diri agar kita memiliki akhlak yang baik, jalan yang bisa kita tempuh agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita akhlak yang mulia adalah berdoa. Berdoa. Ada doa yang paling pendek, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Wahai Allah, Engkau telah menciptakan rupaku dengan rupa yang paling baik, maka perbaikilah akhlakku. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Wahai Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakan rupaku dengan rupa yang paling baik, maka perbaikilah akhlakku. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi agar Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum linisaihim. Kata Nabi, mukmin yang paling sempurna imannya itulah mukmin yang paling baik akhlaknya. Berarti kalau ada mukmin tidak baik akhlaknya, itu menjadi tanda mukmin tersebut tidak sempurna imannya. Nabi SAW menjadikan patokan, indikator baik atau tidak iman seseorang itu kalau dia punya akhlak yang baik. Semakin baik akhlak seseorang, maka itu semakin menjadikan imannya semakin sempurna. Tapi sebaliknya, ketika akhlaknya semakin buruk, maka itu menjadi pertanda bahwasanya imannya tidak sempurna. Maka oleh karena itu, seorang mukmin itu harus punya akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia itu harus dilandasi di atas keimanan. Karena rugi kalau kita punya akhlak tapi tidak beriman. Ada seorang disebutkan dalam sirah itu namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Tahu Pak? Tahu? Di mana tahunya? Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini orang luar biasa bagus akhlaknya. Kalau ada jamaah haji pergi haji, itu disembelih 10.000 ekor unta. Dia buat adonan tepung 10.000, dibagi-bagikan, dikasih pakaian. Ini orang luar biasa baik. Tapi dia orang yang pertama kali membawa berhala ke kota Makkah dari negeri Syam. Amr bin Luhai al-Khuzai.
Dia orang pertama yang membawa berhala dari kota Makkah ke kota Makkah dari negeri Syam. Karena dilihat di negeri Syam itu ngapain orang sujud-sujud di berhala, akhirnya dibawa pulang oleh-oleh istilahnya. Dibawa pulang sama dia berhala itu ke kota Makkah, akhirnya disembah. Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh Aisyah di mana keberadaan Amr bin Luhai Al-Khuzai itu, karena punya akhlak luar biasa. Kata Nabi SAW, aku melihat Amr bin Luhai itu di neraka sedang menarik usus-ususnya. Jadi kalau punya akhlak baik, tidak punya iman, sama saja. Nasrani itu apa yang tidak dikasih? Dermawan orang itu tidak? Dermawan. Apalagi Natal kemarin, itu istilahnya sodako. Non muslim kan? Orang non muslim itu apa tidak baik mereka? Dermawan, sering bantu orang. Tapi apakah itu bisa menjadi sebab mereka masuk surga karena kebaikan itu tadi? Tidak, karena mereka tidak punya keimanan. Maka pelajaran dari hadis ini adalah seorang mukmin itu harus punya akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu indikator sempurna atau tidak imannya. Dan ketika kita memiliki akhlak, maka kita harus menjadikan iman itu sebagai landasan dari akhlak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis yang datang dari Nabi SAW di mana Nabi menggandengkan penyebutan iman dengan akhlak. Contohnya, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Kalau ada tamu datang ke rumah, dimuliakan. Jangan tidak dimuliakan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan perkataan baik ataukah diam. Berarti apa? Konsekuensi ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita beriman kepada hari akhir, kita menjadi orang yang memuliakan tamu, memuliakan tetangga, pembicaraan kita baik. Kalau bicara itu tidak baik, berarti kita diam. Ya kan? Itu konsekuensi, sebab akibat. Karena kita beriman kepada Allah, karena kita beriman kepada hari akhir, maka kita memuliakan tamu, maka kita memuliakan tetangga. Dan karena kita beriman kepada hari akhir, dan karena kita beriman kepada Allah, maka kita, pembicaraan kita baik. Kalau tidak baik, maka kita diam. Karena hukum asal manusia itu Allah sebutkan di Quran, tidak bicara. Ya kan? Hukum asal manusia Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka itu tidak berbicara. Itu hukum asal. Allah mengatakan, waqulu linnasi husna. Berbicaralah kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Berarti kalau tidak baik sama dengan diam. Maka hukum asal manusia itu tidak berkomentar. Hukum asal manusia itu diam. Kapan dia berkomentar? Ketika komentar itu baik. Kalau tidak baik, dia diam. Cuman dua pilihan. Kata Nabi tadi, siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, Nabi cuma kasih dua pilihan. Kalau pembicaraan yang kamu ucapkan itu baik, ada maslahat, silakan bicara. Falyaqulu khairan. Tapi kalau ucapan itu tidak khair, ucapan itu tidak khairan, maka kewajiban kita apa? Diam. Kan Nabi cuma kasih dua pilihan. Ada dikasih tiga? Tidak. Dua kan? Berapa nih? Dua. Nabi cuma kasih dua. Nabi tidak kasih
cuma kasih 2. Maka hukum asal manusia Allah sebutkan di Quran adalah diam. Orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dia yakin ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita keluarkan dari ucapan kita, ada di sana malaikat yang memiliki sifat raqib dan memiliki sifat atid yang senantiasa mencatat dan menjaga. Raqib atid itu bukan nama malaikat. Raqib atid itu sifat malaikat yang senantiasa mencatat dan mengawasi. Dia yakin itu, sehingga dia menjaga setiap ucapan yang dia ucapkan. Pembahasan ini kita lanjutkan di bulan yang akan datang karena belum selesai. Ada beberapa hadis yang belum kita baca berkaitan dengan keutamaan akhlak. Berhubung telah datang waktu Isya, kita padai sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari ucapan lisan dan perbuatan, maka itu dari kekurangan ilmu kami dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari segala kesalahan itu, dan saya bertaubat kepada Allah dari perbuatan dan ucapan yang saya lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.